mulai Ya. Halo teman-teman semua. Sorry banget nih, tadi gue main HP soalnya gue lagi nge-stalk lo. Ternyata lo keren banget ya. Gue ngeliat dia ternyata punya pengalaman ikut KMI Expo. Bener gak sih? Bener banget. Iya. KMI Expo tuh apa sih? Maksudnya detailnya gitu. Gue tuh sering banget ngeliat dari postingan-postingan Instagram dan lain-lain sebagainya. Itu kayak tentang apa sih detailnya? Sebenarnya kayak KMI Expo itu tentang kepanjangan tuh kewirausahaan mahasiswa Indonesia. Kewirausahaan mahasiswa Indonesia. So basically yang ikut itu semuanya mahasiswa. Iya. Soalnya kayak sumpah gak sih? Kemarin tuh gue tuh ikut kayak ada 200 kampus gitu. Gue lupa sih kayak around 250 ke atas itu ada kampus. Dan lo kepilih. Gong. Oke. Karena kita sekarang punya narasumber yang keren banget guys. Coba gue mau tanya. Itu berarti lo tuh ikutan itu sambil kuliah kan? Kuliah. Oh iya. Karena kan itu jadi kayak Kemdikti, pemerintahan kita, Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi itu tuh punya program yang namanya KMI Expo. Itu sama like PKM tuh nggak sih? Program kreativitas mahasiswa. Cuma bedanya kalau PKM itu kan yang benar-benar ilmiah banget. Terus kalau yang KMI itu lebih ke wirausaha gitu. Jadi kayak kita tuh dikasih suntikan dana gitu, kayak dikasih hibah gitu loh. Jadi kayak buat ngejalanin bisnis lu itu. Benar. Jadi kayak apa sih, pemerintah tuh pengen itu mahasiswa tuh bisa juga jadi kayak berwirausaha juga, kayak maksudnya tuh ya jadi wirausaha muda gitu. Nah kebetulan waktu itu tuh kampus gue tuh di mata kuliah itu tuh gue tuh mata kuliah yang harus bangun brand gitu dan reputasi dan merek gitu sih. Dan gue sangat senang banget karena dapet mata kuliah tersebut. Karena kalau nggak karena mata kuliah itu mungkin gue nggak akan bisa tuh ada namanya Steffi X KMI Expo 2025. Asik. Berarti basically sebenarnya itu juga dari salah satu matkul, cuman kebetulan selaras sama si KMI Expo itu. Bener. Kayak sebenarnya itu enggak, gimana ya, gue tuh tipe orang yang kayak sebenarnya kita tuh nggak diwajibin tuh untuk ikut itu tuh, kita nggak diwajibin. Cuman gue tuh karena gue banget jadi gue tuh benar-benar the campaigner gitu loh. Sama. Iya. Ada tahu. NFP juga. Oke, lanjut. Nah terus karena the campaigner banget, kayak si kampanye banget NFP, kayak aku tuh bilang sama temen-temen aku kayaknya mata kuliah itu jangan luarannya kayak cuma puas doang deh, tapi kayaknya kita tuh biar nilainya lebih bagus lagi, kayak kita harus ikutannya. Jadi kayak iseng-iseng doang, kayak fun fact, aku tuh submit proposal hamil 6 jam. Oh iya. Tapi karena kita tuh sebenarnya tuh di UTS tuh kita tuh sebenarnya disuruh buat proposal gitu kan. Cuman ternyata proposal tuh kayak nggak jauh beda sama proposal yang harus kita kirim ke lomba tersebut. Jadi kayak untuk seleksi administrasi gitu loh. Jadi kayak kita tinggal tambah-tambahin dikit doang, misalnya kayak gitu. Tapi tetap pusing ya, karena cuma 6 jam doang, kayak kita untuk seleksi internal gitu kan. Misalnya seleksi internal kampus lu kan, kayak ya udah kayak 6 jam itu kita submit, dan ternyata kita salah satu yang emang lolos dari internal. Terus kita pas submit ternyata kita lolos, dan kita dapat beberapa juta rupiah gitu. Aku nggak mau spill tapi lumayan gitu sih. Terus itu kan perjalanan panjang ya, kayak 3 bulan lebih gitu. Aku tuh submit itu bulan Juni. Kalau aku lupa deh, aku submit bulan apa ya, tahun lalu 2025, kayak pokoknya aku tuh Juni tuh aku udah start kayak udah officially aku tuh lolos gitu kan sih. Tapi sebelum itu namanya P2MW. Jadi KMI itu cuma orang-orang atau tim-tim atau kampus-kampus yang emang grafiknya naik terus. Jadi kayak awalnya P2MW itu kan program pembinaan mahasiswa wirausaha. Nah setelah si Kemdik ini ngasih duit gitu, ngasih untuk dana hibah gitu kan, buat kita bangun usaha dari nol. Nah kebetulan tuh ada kayak 2 tahap gitu, tahap bertumbuh sama tahap awal. Nah gue itu ikutnya tahap tahap awal, karena ini cuma tugas kuliah doang kan. Jadi kayak submit terus lolos, dapat beberapa juta rupiah gitu untuk dikembangin. Terus jalannya kayak 3 atau 4 bulan, makanya gue tuh ke KMI Expo tuh harus lewatin namanya PKP. PKP tuh apa tuh? Itu tuh kayak penilaian kemajuan gitu loh. Oh, jadi kayak presentasi at least kemajuan. saat lu ikutan itu lu harus terus kayak menginformasikan gimana perkembangan lu selama 3 bulan itu. Bener, 3 bulan sampai Juni, Juli, Agustus. Ya 3 bulan, Juni, Juli, Agustus, September. Pokoknya September akhir atau September, aku lupa. Pokoknya itu tuh kita langsung kayak presentasi, dan tau gak sih, itu kan kita kan kayak gak tahu siapa ya, yang nggak, apa ya bilangnya
yang ngesidang kita kayak yang istilahnya yang nilai kalian lah ya. ya jurinya kita nggak tahu siapa. Terus itu kan kayak semua kelompok itu kan dibagi-bagi ke setiap kelompok itu kan, kita dikasih waktu cuma 30 atau 45 menit gitu. Sumpah. Iya, kita harus presentasi dan itu dan kayak aku sama teman-teman aku tuh kayak yang gitu kan tuh nggak sih malam ya kita tuh latihan kita cuma presentasi cuma 10 menit 10 menit presentasi 10 menit tanya jawab 20 menit ternyata 20 menit doang. Terus kita tuh latihan pas malam ya, kayak kita sampai tidur jam 3 atau jam 2 malam untuk latihan presentasi. Kita sampai teleponan kita cuma untuk latihan ngomong kayak gimana caranya kita latihan ngomong kita bisa 10 menit karena itu tuh ada 17 atau 19 slide gitu loh, karena kan harus mencakup semuanya kan. Nah habis itu kayak latihan ngomong tapi kita tuh nggak bisa, kita tuh paling mentok tuh 12 menit karena kita harus jelasinnya detail, kayak jangan ngomong kayak yang ngomong ngalor ngidul tapi sesuai itu kan kayak nggak banget ya, kayak apa ya, kayak kurang aja lah kalau cuma baca doang kayak nggak dijelasin gitu per poinnya gitu, nggak dijelasin tuh kayak kurang banget. Tapi ternyata pas di hari hanya kita tuh cuma sisa 8 menit. Oh iya Karena kita tuh kayak telat di nyiapin ini loh, pas masuk tuh kan ada kelompok lain dulu ya, kayak dari kampus lain dulu masuk. Nah habis dari situ tuh kelompok kita, nah tapi kelompok yang sebelum itu agak sedikit lambat. Nah makanya pas kita masuk tuh itu tuh udah jalan gitu waktu, jadi kayak ya aku udah jalan gitu, kayak makin deg-degan. Waduh, jadi makin aja ya. Itu kalau nggak 30 menit aku lupa, pokoknya setelah 10 menit itu langsung di stop, kita langsung di cut gitu sama moderator di dalamnya gitu, kita nggak boleh ngomong lagi. Nah baru lah sesi interview itu ternyata 8 menit itu kita masih bisa sisa 1 menit, kayak 7 menit. Oh so basically jadinya kalian ternyata berhasil 7 menit ya, 7 menit dalam 7 menit untuk presentasi. Yang tadinya itu 12 menit. 12 menit itu kayak bener-bener kamu tau gak sih kayak tapi itu keren banget sih Kak. Tapi kayak waktu itu kan kita ngomong terus kita kayak misalnya gini ya, produk saya ini perkembangan ini kayak misalnya ini paragraf awal di sini, terus itu sampai sini nih, pas udah sampai sini langsung begini kayak gini, ngerti sih kayak ada berarti ada ininya lah ya, ada kakinya itu ya. kayak entah itu tangan kayak ada tanda-tandanya lah ya, next gitu. Iya gitu. Tapi ternyata suka banget tau, tapi at the end jurinya ternyata enggak yang nanya-nanya sesusah itu, kayak ternyata jurinya suka sama presentasi kita. Nah karena sebelumnya aku tuh dapet hari kedua, nah di hari pertama itu tuh banyak banget kelompok-kelompok tuh yang nggak bisa jawab, ngerti nggak sih? Kayak mereka tuh ketakutan gitu loh, dan mereka tuh kayak kebingungan. Tapi ternyata pas di hari kita begitu aja kayak kita lancar aja gitu loh, dan malah jurinya suka. Makanya situ kita kayak fix kita KMI Expo, kita udah mikir gitu, karena nggak mungkin sih, karena emang udah kayak gimana ya bilangnya, nggak mungkin kampus tuh nggak ada yang lolos KMI, pasti akan ada yang lolos KMI deh kayaknya. Terus itu cuma satu kampus atau nggak ada kampus, kampus aku tuh ada 2 tim dan itu sama SNB, jadi kayak terus sebenarnya tuh kayak bersaing lah ya, bersaing. Tapi ternyata kita lolos dua-duanya. Dua-duanya lolos dan kayak karena itu. Nah karena di 2 tahun sebelumnya kampus aku tuh cuma ngirim salah satu. Jadi di tahun lo aja kalian akhirnya dapat 2 dan akhirnya harus bersaing gitu kan. Bersaing, tapi kita nggak bersaing, kita kayak ya udahlah, pas sampai KMI kita kayak ya udahlah kita main-main aja, kayak seru-seru aja gitu. Dan kita ketemu banyak banget anak-anak kampus di sana yang mereka tuh keren-keren juga, pintar-pintar juga, dan pas kita mutualan mereka tuh banyak tuh dari Mapres. Oh iya, keren-keren banget tumpah. Oke, so sebelum kita lanjut, gue pengen nanya nih, kan lu udah sampai lulus ya ke tahap selanjutnya. Nah, itu berarti pastinya dong produk lu itu lebih unik atau lebih memiliki memiliki nilai yang lebih dari yang lainnya dong pasti. Nah, gue mau ceritain dong coba apa bedanya produk lu sama produk yang lain, dan kayak yang lu masukin ke KMI Expo nih produknya apa? Ini produk tuh nasi bakar, tapi kayak konsepnya kalau misalnya teman-teman lo nasi bakar tuh kayak yang banyak tuh dari suku Sunda gitu kan, kayak menu-menunya dari suku Sunda. Iya sih, benar banget. Karena kita berlima dan 3 dari 5 ini tuh Batak, jadi kayak kita mencoba untuk pakai konsep Batak, dan kita lolosnya di situ. Kayak uniqueness-nya ada gitu loh. Jujur ini unik banget sih. Jadi kalian ngegunain background kalian buat produk kalian. Dan fun fact-nya, dari kita berlima itu suka banget makan dan kita suka jajan. Jadi kayak kita tuh setiap makan tuh tahu nih rasa-rasa yang kurang gimana. Jadi kayak emang kita tuh menyatukan 5 orang ini sih jadi satu tim dan jadi satu makanan. Dan lewat background dan fun fact-nya lagi, satu di antara kita tuh dua orang ini tuh Jawa, tapi yang satu Jawa Sunda. Jadi kayak benar-benar adalah kita gabungin aja semuanya, kita memanfaatkan SDM yang ada.
Jadi kalian memanfaatkan gimana maksimalnya dari per tim kalian gitu ya. Bener. Jadi Keren kayak banget sih. menurut aku jujur. kayak di situ aku banyak banget belajar tentang tentunya banyak banget belajar tentang kewirausahaan, terus belajar tentang advertising, marketing, semua kita pelajarin sumpah. Jadi buat teman-teman mahasiswa kayak yang masih bingung nih, misalnya kalian mau usaha kayak gimana, mending kalian langsung ikutin ya semua program-program dari pemerintah, apalagi tentang program-program tentang kuliah-kuliah masak-masak atau wirausaha itu kan perlu banget penting. Dan jangan mager-mager jadi Gen Z karena biar kita nggak Bener diremehin. banget. Oke, mungkin yang terakhir ya. Mungkin yang terakhir, mau tau dong gimana tipsnya biar bisa membagi nih antara waktu kuliah sama waktu yang di luar kuliah, which is kan lu juga punya bisnis kan di luar kuliah itu. Gimana caranya, punya nggak tips ke teman-teman semua yang nonton ini, gimana caranya buat lu managing waktu lu, dan juga kayak tips gimana caranya biar bisnis lu tuh bisa tetap lancar walaupun lu juga memiliki aktivitas lain gitu di luar sana. Sebenarnya kuncinya cuma satu, bangun chemistry. Karena sama tim kita harus bisa bangun chemistry sama teman-teman satu tim, karena kalau kita nggak bangun udah kita terserah, kayak pasti akan ada yang ribut inilah ribut itulah, kayak nggak akan ada yang mengerti sama nggak akan ada yang mengerti sama lain. Cuman karena aku sama teman-temanku bisa berhasil menggabungkan chemistry ini, kita setiap habis kelas itu kita udah punya plan kayak abis ini kita nggak usah main sama orang lain. Jadi kayak gimana ya, kita tuh hampir 3 sampai 4 bulan tuh kita tuh lingkungan kita tuh kayak mainnya tuh cuma itu doang, kayak kita main berlima kemana-mana bareng gitu. Jadi kayak lingkungan kita nggak yang di situ doang, cuman kita mostly tuh lebih sering berlima gitu loh. Jadi kayak orang-orang tuh sampai tahu kalau kita tuh emang nggak bisa diganggu yang kayak main kesini yuk, kita nggak bisa. Kayak ya pasti kita abis dari kelas tuh pasti ada plan, ada apa, entah itu bimbingan lah, entah itu harus kesini lah, ngurus ini lah gitu. Jadi kayak kalau kita sering bareng jadi kayak chemistry itu makin bangun, jadi kayak itu sih kuncinya. Oke, berarti kalau misalnya aku simpulin lagi nih untuk terakhir kalinya, berarti yang kita butuhin itu basically sesimpel kayak prioritasin apa, terus komitmen lo terhadap sesuatu yang lo prioritasin itu, dan terakhir itu tentunya kerjasama, ya kan? Benar banget. Jadi prioritas, komitmen, sama kerjasama tim. Itu penting banget untuk dibangun kita kalau lagi kerjasama bareng sama teman-teman. Jadi aku sih mau bilang aja sama teman-teman semua, kalau teman-teman mahasiswa yang pengen banget ikutan juga sampai KMI Expo, bahkan lolos P2MW, kalian tetap harus keep update di sosial media kalian, apalagi program-program dari pemerintah itu bagus-bagus banget untuk kita ikutin. Jadi yang pertama terus keep update sama sosial media, sama info-info, dan jangan malas. Atau kalau misalnya teman-teman pengen banget discuss sama teman-teman Gen Z kayak kita nih, sama-sama Gen Z bercurhat bareng, boleh banget datang ke rumah BUMN Jakarta Selatan yang ada di Blok M di Pusat Peradaban Anak-anak Gen Z. Bener banget. Jadi mungkin di penghujung acara ini kita mau ucapin thank you banget guys udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di curhatan Gen Z selanjutnya. Dadah.